kabar yang belakangan ini menjadi ramai kan menjadi salah satu saksi pada saat pernikahan anak dari Islam juga. Seperti apa saat mendengar kabar adanya gugatan perceraian? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, jangan pernah senang. Ya, jangan pernah senang melihat orang bercerai. Itu dulu nih. Kita harus mendoakan. Kalau baru gugat kan, siapa tahu nggak jadi. Kan nanti ada perdamaian lah, ada ya, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bukan cuma nggak jadi cerai, tapi lebih apalagi lebih matang lagi, lebih erat lagi, lebih akrab lagi, lebih akur lagi. Nah, tapi awalnya kalau boleh tahu Ustaz dapat kabarnya dari media sosial atau dari mana Ustaz? Dari media sosial sih, dari berita. Tapi ya begitu, saya membiasakan diri kalau ngelihat berita-berita jelek, doain, terus baik sangka. Jangan malah kita kegirangan itu. Jangan. Melihat orang susah, punya kesusahan, ada masalah, ada kesulitan, ada potensi juga masalah. Jangan. Kecuali memang misalnya perceraian itu baik buat mereka, bakal punya kehidupan yang lebih baik. Ya kembali lagi kan itu bukan vonis kita, tapi itu doa kita. Kalau emang perceraian itu baik, ya benar itu pilihan mereka, dan mereka bisa menjelma menjadi orang-orang baru, nikah dengan orang-orang baru, atau apalah pokoknya yang baik-baik. Tapi ngelihat usia pernikahan yang belum sampai 5 tahun udah bercerai kan? Udah bagus itu. Itu bagus itu, udah 5 tahun. Udah lebih dari 3, 4, 5 tahun lah. Lebih kayaknya, 5 tahun ya? Kurang Ustaz? Iya, Oh, kurang. Masa sih kurang? Masih di bawah 5 tahun. Ya tapi bagus lah. Sebab apa? Sebab banyak selebritis kurang hitungannya bulan. Namanya berarti mereka udah berusaha sebenarnya. Udah berusaha untuk tidak cerai, ketemu titiknya apa. Ustaz, kalau boleh flashback sedikit pada saat antum menjadi saksi pada saat itu, apakah dari pihak keluarga yang sudah yang meminta secara langsung atau seperti apa sih Iya, hubungan antum? minta langsung. Baik banget. Kenal kakaknya kan? Siapa? Oke, saja. Di mana dikuburinnya? Ayahnya di mana? Di sini. Berapa hari yang lalu ya, berapa minggu? Ada yang ziarah sih. Terus saya nggak tahu apakah itu beliaunya atau siapa gitu. Iya. Ya kedekatan saya sama keluarga mereka di kutapnya, di tahfiznya, sampai kan ayahnya sendiri ditanam di Darul Quran. Terakhir ketemu atau komunikasi mungkin sama Ricis atau Ria? Ya lama lah. Saya mau gitu sama suaminya. Lebih kepada Ustazah Oki. Dokter Oki. Nah, tapi Ustaz, mungkin kalau kita berbicara dari segi agama, kan ada yang bilang bahwasanya ketika istri mengajukan perceraian itu ada sebagian mengatakan tidak boleh bahkan diharapkan dengan Iya, kalau nggak ada alasan. Seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau nggak ada alasan itu abghadul halali 'inda Allahi at-talaq. Perkara yang baik tapi dibenci, perkara yang halal tapi dibenci, yaitu talak. Maksudnya juga bukan berarti nggak boleh banget, artinya ya usahakan jangan sembarang dipilih, jangan dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai. Tapi mereka kan orang-orang pinter ya, saya pikir sudah melewati berbagai pertimbangan, musyawarah, dan tetap ada kans, ada peluang tidak jadi. Kalau emang jadi yang baik, tidak jadi yang baik. Tapi hukum cerai dalam Islam seperti apa sih? Boleh. Mengingat ini pihak Ricis yang mengajukan gugatan. Iya boleh, tapi tidak disenangi oleh Allah. Abghadul halali 'inda Allahi. Pekerjaannya halal tapi dibenci, bahkan dibencinya paling dibenci. Allah paling nggak suka kalau ada orang cerai. Contoh alasan yang sangat kuat Ustaz, dalam hukum Islam apa ketika istri mengajukan perceraian? Misalkan Ustaz. Misalkan ngelihat suaminya ternyata tidak taat beragama, tidak soleh, melakukan perbuatan-perbuatan asusila, melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, dikhawatirkan mengimbas kepada sang istri, itu boleh.
boleh mengajukan kemudian gugatan ke pengadilan agama kembali ke pemerintah, boleh. Tat, ngelihat curhatan Ria Ricis yang sempat dianggurin pasca hamil sampai sekarang gimana Tat? Dan hukum Islam kalau laki-laki yang nggak menyentuh istrinya seperti apa? Iya, makanya kan suka ada sikot talak tuh kalau nikah kan, ada yang baca ada yang enggak. Kalau ada yang baca ya dia kena hukumnya, hukum sumpahan kan. Kalau begini, kalau begitu, diantaranya misalkan tidak menyentuh, tidak mempergauli dengan baik. Saya lupa baca nggak ya di talak itu dibaca nggak? Saya kira sih dibaca ya. Tapi kalaupun tidak dibaca, maka seorang perempuan memang dia punya hak. Ya. Tapi itu rumah tangga orang sih ya. Gitu. Semoga jadi pelajaran lah gitu. Pelajaran saya terutama nih, ya, jadi untuk belajar kan. Semoga kesalahan-kesalahan saya, kesalahan siapapun yang menjadi suami, menjadi ayah, juga kesalahan siapa yang menjadi istri, menjadi ibu, diampuni, dimaafin oleh Allah. Tapi turut sedih juga sih, kita tahu sedih bahkan lah. Di media sosial Ricis sempat membongkar sedikit-sedikit. Iya, itu saya komentar gitu. baca tuh, baca maksudnya baca bahwa Ria Ricis curhat, Ria Ricis ngadu kepada netizen, Ria Ricis kemudian mengungkapkan. Tapi saya nggak tertarik tuh buat baca gitu. Baca bahwa diupload, baca bahwa ngupload, tapi saya nggak tertarik. Saya tertariknya doain aja. Agak nggak mau tahu saya, urusan saya aja banyak banget. Tahu urusan orang lagi tambah banyak. Tapi sepengetahuan antum nih, Tapi doa gitu. Bukan berarti nggak tahu lalu apatis. Tahu tapi doa. Sepengetahuan antum atau sepenglihatan antum setelah mereka berumah tangga, apakah memang yang kita tahu satu mohon maaf sekali lagi, katanya suaminya kurang tegas, yang perempuannya lebih mendominasi. Iya. Antum sendiri nggak tahu seperti itu. Iya, makanya kan pasti segala sesuatu tuh ada alasan yang mudah-mudahan reasonable dari sisi laki-lakinya atau dari sisi perempuannya. Bisa juga ada dari luar pihak suaminya atau dari luar pihak istrinya. Kalau dua-duanya adalah perempuan dewasa, laki-laki dewasa, lalu memutuskan sesuatu dengan dewasa, kita hormati keputusan itu. Berarti artinya jalan perceraian kalau memang tidak ada diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi tadi abghadul halal, perbuatan halal yang dibenci. Tat, Ada komunikasi nggak sih, Sir? Konsultasi mungkin perihal pernikahan setelah kemarin waktu itu atau Mungkin beberapa sayanya waktu yang ini? susah dicari kali versi mereka gitu. Atau sudah banyak lingkungan ustadz-ustazah kan di lingkungan keluarga mereka dan bagus-bagus ustadz-ustazahnya jauh daripada saya. Ya wajar juga jika tidak mencari saya. Dan kalau orang mencari ustadz atau ustazah kan profilnya kalau dalam rumah tangga udah perfect banget. Nah, saya makan kagak perfect, apa yang mau dicari? Nanya Yusuf Mansur kayak nanya sapu kotor. Nanya Yusuf Mansur kayak nanya lap kotor. Tapi kalau nyari saya buat doain, saya masih kepake kayaknya kalau doa. Tat, ngelihat mereka kan ada momen. Kenapa saya masih kepake dalam berdoa? Tahu nggak kenapa? Orang dosa yang bertobat itu doanya kabul. Nah, bukan baik dosa, tapi gue sering tobat nih. Buat ngaku. Tat, ngelihat ada momen mereka diumrohin supaya Iya ya. memperbaiki hubungannya, tapi ternyata Yang malah ngomongin siapa? Oki mungkin atau pokoknya Iya, itu juga lagi. Saya terima berita dari santri-santri saya yang ada di Mekah dan di Madinah, yang mereka tahu saya itu dekat. Mereka bertanya, kok nggak ayah nggak ikut berangkat gitu. Enggak, nah kalau itu kan hal baik ya. Jadi saya lihat-lihat tuh fotonya, wah cakep nih gitu kan. Iya, kagak lama itu kan, nggak lama. Ya mudah-mudahan upaya mengislahkan, upaya mempersatukan dua orang yang mau bercerai dengan cara memperjalankan kata suci, maka siapapun yang berandil participate di dalam perjalanan ini mudah-mudahan dapat pahala dan keberkahan. Bahwa ternyata hasilnya tetap cerai, kayak mau dia apa? Kita kalau jadi rianya, kita kalau jadi suaminya, ya kan semua punya pertimbangan. Dan bagusnya kan mereka masih pada muda dua-duanya. Gitu ya, kali kalau udah hampir 60, hampir 70 cerai lah ya kayaknya sih masalah gitu. Tapi kalau masih muda mah kali ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga dan besok nikahnya lama. Dan jangan menduda, jangan menjadi kelamaan. Insya Allah. Nanti begitu masa iddah selesai,
sudah nikah aja sama siapa yang kalau redo dia redo semuanya redo dan sebaliknya. Tat ngelihat juga mereka berdua sudah pisah rumah sejak lama, mungkin sejak awal berkonflik. Ya itu, jadi mungkin dari awal nih udah ada ketidakcocokan, cuman lagi pada bertahan. Nah, kita hormati tuh bertahan sampai lebih dari 4 tahun walaupun 5 tahun kurang ya, namanya ada tahunannya. Karena gini ya, karena kita berteman aja kan, kalau lagi nggak enak kita yang nggak mau ngantor tuh, dia padahal ngantor ya, apalagi serumah kan berasa nggak, ya udah kita hormatin dah sambil kita doain. Tat terakhir mungkin ngelihat Tengku Rian yang nggak pernah muncul untuk klarifikasi, tapi dia hanya bilang doakan saja rumah tangganya Itu baik-baik bagus, aja. menurut saya itu paling benar. Artinya Tengku Rian ingin mempertahankan hubungan itu atau Kita nggak tahu doanya apaan, doanya apa kan, minta dipercepat malah atau minta dipertahankan, jangan sampai dikabulkan. Kan bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan, bisa aja, nggak 1-2 itu banyak itu. Makanya perlu pengacara yang bagus kan, untuk urusan gugat doang itu perlu pengacara yang bagus. Ya semoga doanya Tengku Rian ya tidak jadi cerai gitu ya. Gitu kan laki-laki yang punya hak. Perempuan mengajukan kan gitu. Berarti artinya keputusan masih ada di tangan Iya. dia. Iya. Walaupun pada dasarnya misalkan wanitanya sudah Nanti emang ada ijbar itu ada pemaksaan, tapi itu kan kondisi apa? Kayaknya mah kalau kondisi biasa-biasa mah ada